menghormati sama membantu ya kalau ada acara hari-hari besar, terus kalau ada hari seperti hari pahlawan, lomba, terus hari-hari besar nasional, itu kita saling mendukung. Jadi dari ujung masjid sampai GKI ujung itu kita saling apa ya, mendukung. Iya, betul. Salah satunya di sini di bawah naungan ibu. Jadi sebutannya Sangga Agung Indonesia. Saking benderanya seperti ini. Itu organisasi ya Mas ya? Iya. Ini apa? Biku atau Bantil. Jadi kita itu di bawah naungannya ini. Berpusat di Jakarta. Terus yang kedua ada MBI. MBI, Majelis Budaya Indonesia. Sama-sama berpusat di Jakarta. Tapi kita juga ada MBI Jawa Timur sama MBI-nya Surabaya. Terus untuk wanita Buddhis Indonesia itu juga ada WBI Jawa Timur, WBI Surabaya itu ada. Tapi pusatnya ada di Jakarta. Rata-rata pusatnya di Jakarta sebenarnya. Wanita Buddhis Indonesia. Nah, untuk lansia itu juga ada. Kita lansia juga ada tempatnya. Pantinya itu ada di Kuta Gede, di HM Muhammad itu belakangnya Fasa Hotel itu. Nah, di situ ini Wulan Bahagia ada pantinya di sana. Jadi tiap umur pasti ada juga. Ada. Dari usia 3 tahun sampai 60 tahun pun ada, 80 pun ada. Berarti semuanya itu tersendiri Mas ya? Iya. Tersendiri. Terus untuk sarjana Buddhis atau sarjana profesional Buddhis Indonesia singkatan SIDI pun ada. Jadi itu yang maksudnya yang sarjana atau gimana Mas? Itu seperti kalian apa kuliah. Nah, terus ada organisasi muda-mudi. Jadi berpusat di Jakarta namanya Sekber PMVBI ini mencakup semua ini dari Jakarta, pokoknya dari Sabang sampai Merauke ada. Itu untuk anak-anak muda Mas ya? Iya, seusia kita. Oh, iya, betul. Terus untuk bendera vihara kita ini kemarin baru jadi bendera. Jadi seperti ini bendera vihara kita. Lambangnya persis seperti itu. Nah, apa ini dia? Ini. Persis Indomaret ya. Cuman beda nih orangnya. Nah, kalau untuk bendera di sini sendiri apa ada Mas? Ini. Oh ini. Iya ini. Oh ini. Tapi untuk lambang viharanya tadi itu. Ini bendera agama Buddhis. Ya untuk yang terakhir ada di belakang ini. Jadi yang tadi itu Sangga Agung Indonesia ini masa baktinya ada. Permisi ya Mas. Oh iya silakan. Itu pada pendiriannya apa gimana Mas? Itu ketua nih. Ketuanya. Oh ini kayak strukturnya gitu Mas ya? Iya, yang paling atas sendiri yang agak nonjol ke atas itu ketuanya. Satu Indonesia tuh. Iya, Indonesia semua ini. Oh, iya. Nah, ini yang dua bawah ini itu perempuan, bikuninya ini. Ini ada anggota lembaga, sekretaris wilayah, dewan pengurus pusat sama dewan upajaya dan akarya, itu ketuanya itu. Yang dua bawah ini bikuni perempuan. Ini rata-rata bikunya itu dari Jawa Tengah ya, karena dari Jawa Timur ini wah kasihan sekali nggak ada. Makanya itu yang sekretaris wilayah Jawa Timur itu orang Jawa Tengah ya.
Kecuali yang dari Jawa Timur gak ada sama sekali yang mau jadi bigo. Itu kasihan kali. Terus untuk apa? Ini pusatnya ada di HR Muhammad. Ini cabangnya Vihara Budayana Surabaya. Berarti ada berapa mas cabangnya mas? Ya ini. Oh, Cuman ini. ini. Cuma ini. Karena kan kita kan di Jawa Timur itu ada 4 Vihara Budayananya. Ada Budayana Surabaya Putat, ini Budayana Royal cabangnya Putat, terus ada Budayana Dharmawira Center Panjang Jiwo, terus yang terakhir itu Triana. Yang ada di dekatnya Ruku Bukit Darmul Golf, yang itu. Itu dekat ambil Putat itu. Ada 4. Oh, sama Sidoarjo satunya. Mas kalau boleh tahu itu apa mas? Yang mana? Yang foto itu mas? Ini. Iya. Ini yang pertama kali membawa agama Buddha ke Indonesia. Ini apa biku asli Jinara kita ini orang pertama, biku pertama yang melakukan waisak yang di Borobudur. Ya ini. Jadi mirip kayak contoh di Islam tuh kayak para wali gitu Iya, ya. betul. Caranya agar kita toleransi tetap terjaga itu bagaimana mas menurut sampean? Menurut saya ya kita tetap saling menghormati, mendukung lah kalau mereka ada kegiatan hari besar seperti kalau Idul Fitri, terus puasa, bulan puasa di agama kita ini ada kegiatan bagi-bagi takjil untuk umat muslim. Jadi mereka puasa, kita bagi-bagi takjil untuk buka puasanya mereka. Oh, seperti itu mas ya? Iya. Pokok intinya tadi kan komunikasi terutama. Iya. Ya, dan baik. Pertanyaan. Ketuanya kalau kita mendukung ketuanya, wakil ke pengurus yang lain. Apalagi kalau dia tidak understand belajar itu. Ya, jadi di mana baik-baiknya admin atau ibu yang jaga itu cepet info. Kalaupun kayak tadi tiba-tiba dadaan tidak ada pengumuman atau berita yang di-share atau surat atau apapun, kalau contohnya Sabtu kunjungan-kunjungan kayak gitu karena pernah terjadi, ya ikut langsung komunikasi dengan pihak DKI karena dulu mereka yang ngurus. Kalau Klenteng itu tidak ada ibadah di sini setiap hari Minggu, adanya ditaruh di Klenteng Pusat Bumbyo itu setiap jam 10 karena ada sekolah minggunya juga. Kalau wihara, kalau masjid pastilah ya sudah buka terus, kalian pasti tahu jadwalnya kan. Kalau wihara setiap minggu jam 9 pagi. 9 pagi hari Minggu. Itu juga ada sekolah minggunya. Kalau di Perumahan Royal selalu dikasih spare waktu kurang lebih 1 jam untuk dengan rumah ibadah yang lain supaya tidak tabrakan. Jadi di sana jam 9, kapel jam 10 baru mulai. Stop di sini sama pura kan, karena kita punya tanggal tersendiri untuk sembahyang. Lalu ke GKI itu ada 3. Pagi itu nanti pastikan sendiri ya. Pagi itu entah setengah 8 atau jam 8 ibadah pertama. Ibadah kedua setengah 10 atau jam 10 ibadah kaum muda. Lalu sore setengah 5 atau jam 5 itu ibadah ketiga. Jadi benar-benar supaya mengantisipasi tidak bersamaan. Kan pasti kan membutuhkan lahan untuk parkir kan, baik depan belakang. Apalagi kalau mau Natal kayak gini kan biasanya umatnya overload. Nah kan. Nah kalaupun harus berbarengan, cara mengaturnya bagaimana? Gampang. Contoh kelenteng dan kapel. Pernah barengan, pernah ibadah besar semua. Di sana ibadah minggu, ibadah besar kan hitungannya. Di sini ada namanya sembahyang leluhur kalau nggak salah. Itu selalu ditaruh di hari Minggu supaya orang yang bekerja itu kan bisa datang kemari atau umat-umat yang kirim doa itu kan supaya bisa datang kemari sampai jam 10 pagi. Gimana cara ngaturnya? Karena yang jaga kan jadi 1 orang. Jadi ibu sebelumnya sudah info ke sana. Nanti aku ada sembahyang ini. Baik itu di bagian multimedianya atau ke pengurus yang lain supaya gampang untuk atur parkiran kan. Nah, kalaupun soundnya terlalu keras pasti masuk kemari kan, tergantung romo atau ustadz kan, ada yang suaranya tegas keras gitu kan. Pasti ada itu tahun pertama kalau saya. Komunikasinya di mana? Nanti kalau yang melihat lantai 2 itu bisa melihat ke kapel. Kapel itu kan 3 lantai.
Yang kalian lihat itu kapel utamanya. Sedangkan multimedia ada di lantai 3. Jadi ibu sebelumnya sudah info kan, lalu ibu kalau tetap mereka masih suaranya keras, ibu WA, tolong dikecilkan. Kalau mereka tidak ada respon, mungkin lagi ibadah, ibu miskol. Paling nggak kan mereka akan baca. Nah ibu kan sudah tahu kebiasaan mereka taruhnya di mana, itu kan mereka akan respon, oh ya dikecilin. Pesan sampean untuk menjaga toleransi ini tetap terjaga. Pesan-pesan. Jalin komunikasi, jangan pernah putus, dan yang pasti jaga sikap. Saling menghormati juga Bu ya. Saling menghormati, dengan sikap itu kan kita ya otomatis saling menghormati Iya. satu sama lain. Iya. Dengan tradisinya setiap rumah ibadah yang masing-masing berbeda, dengan keunikan yang pasti berbeda, plus minusnya yang juga berbeda-beda. Ditambah lagi selain dengan rumah ibadah, kita juga jalan komunikasi dengan warga sekitarnya, dengan umat-umat sekitarnya. Tidak menutup kemungkinan orang yang lari olahraga putar-putar itu, oh itu muslim, oh itu katolik, meskipun ada beberapa yang ikutan. Gitu loh. Tetap jalin komunikasi, jaga sikap supaya apa ya, tetap tentrem gitu loh. Oh iya. Ya kan? Punya pendukung dari bisa rukun gitu loh, jadi kayak Faktor pendukung ya, faktor pendukung kami adalah bahwa setiap agama itu kan selalu mengajarkan perbuatan kasih, kebaikan, dan itulah yang menjadi kerinduan kami bersama. Jadi bukan lagi meninggikan perbedaan, tetapi justru mengutamakan perbuatan. Perbuatan itulah yang menjadikan kami harusnya makin erat dan seperti ini adanya. Bukan persoalan iman, karena iman itu pasti semua orang itu egois, milik sendiri dan tidak bisa dipaksakan. Tetapi perbuatan itu yang kita harus lakukan kepada sesama manusia. Terus bagaimana toleransi umat beragama di kayak rukun? Sejauh ini rukun aja. Pernah ada konflik-konflik tertentu nggak? Itu yang kami upayakan jangan sampai terjadi. Kesalahpahaman kami minimalisir, terus ketidakjelasan juga kami berupaya untuk menjelaskannya dengan baik. Karena bagaimanapun kalau nggak jelas itu akan menimbulkan konflik. Nah, disitulah kami tidak ingin berkonflik. Sudah menjadi niat semuanya bahwa janganlah kita berkonflik, tapi justru kita harusnya mungkin. Dulu waktu pembangunan ini Pak ya, pembangunan nama agama di sini itu sampai saat ini belum ada yang namanya konflik Pak ya? Belum ada. Ya konflik apa namanya hampir terjadi itu ketika dari rekan-rekan masjid itu didatangi oleh saudara-saudaranya dari FPI, dan pihak masjid sendiri pun akhirnya menghindari FPI itu sampai masuk ke masjidnya, menghindari karena mengerti kami ini. Kami ini di sini itu bukan persoalan oh ini kok dekat sekali nanti gimana, enggak, kami nggak mau konflik itu terjadi. Kalau boleh tahu pembangunannya tahun berapa? Adanya kami di sini itu kurang lebih hampir sekitar 8 tahun gitu, dan itu pun pembangunan pun juga tidak langsung semua selesai terbangun, tetapi harus satu persatu karena kan yang membangunkan umatnya masing-masing, bukan dibangunkan oleh BPK rumah. Kalau kami merasa di sini salah satu penyebab kurangnya toleransi adalah yang pertama kurangnya komunikasi. Jadi ketidakmengertian itu kan karena kurang berbincang, gitu, kurang memahami. Kita akan selalu berpikir orang Hindu itu akan menyembah patung. Padahal ketika kita datang, kita ngobrol dengan pandita, ngobrol dengan bapak-bapak pengurus rumah ibadah pura, kami tidak menyembah patung, kami menyembah ini ada Sang Hyang Widi, tapi Sang Hyang Widi mewujudkan dalam perannya masing-masing loh, kan akhirnya kita salah paham kan selalu. Nah, karena kurangnya komunikasi itulah akhirnya kita tidak bisa bertoleransi. Coba ngobrol, coba berkunjung, bertanya apa yang disembah di sini, siapa Tuhannya, katakanlah gitu ya.
Terus mengajarkan apa Tuhan ya? Apakah mengajarkan peperangan? Enggak kan ya? Ya. Disitulah kita bisa terbuka dan kita bisa mengerti, oh kayak gini ya agama. Nah, disitulah baru bisa memahami, menghargai. Karena kalau tanpa keterbukaan kita nggak bisa menghargai satu sama lain. Bagaimana sih pendapat Bapak kalau ada pemimpin, jadi pemimpin tokoh agama gitu, yang kayak kurang toleransi? Ya, yang pasti mainnya kurang jauh ya. Kalau ada pemimpin yang kayaknya mainnya cuma sekitar aja ya, nggak sampai ke sebelah gitu. Ya karena itu lagi kurang informasi, kurang ngobrol, kurang terbuka. Iman itu memang saya katakan iman itu egois, gitu ya. Punya saya, nggak bisa dipaksakan, nggak bisa dilepaskan karena itu kan ilahi. Jadi kita dengan Tuhan gitu. Tapi harusnya ketika kita bisa mengasihi Tuhan, harusnya kita bisa mengasihi sesama. Nah, mengasihi sesama itu gimana caranya? Ya mendengarkan apa kata mereka. Gitu. Ya, apa yang terjadi di pura, di kelenteng, di Buddha, di gereja Katolik, di masjid, ya itulah kita dengarkan dan kita memahami, oh ternyata Tuhan itu bagi mereka seperti ini. Nah, dari sisi itulah kita mau mengerti atau tidak mau mengerti. Nah, persoalannya kan begitu. Pemimpin itu kan harus melihat semuanya itu kan secara komprehensif ya, menyeluruh gitu. Nggak bisa pemimpin itu melihat satu sudut gitu. Kayak kacamata Buddha satu sudut aja, yang lainnya nggak bisa begitu dong. Ya. Harusnya melihat semuanya. Nah, semuanya ini mengajarkan apa nih? Kalau kami di sini, kalau kami di sini, untuk apa sih kami ada di sini? Ya, untuk beribadah. Bukan menajamkan perbedaan, malah justru ayo kita dalam ibadah ini apa yang kita mau lakukan? Oh, membangun rasa kemanusiaan yang lebih tinggi. Ayo kita lakukan. Berarti di dalam komplek ini apa yang kita tegaskan bahwa kita mau menjunjung iman kita lebih dalam kepada Sang Maha Kuasa, tapi juga dalam iman itu kami mau mempraktekkan secara nyata kepada tetangga-tetangga. Nah, bagaimana iman itu nyata kalau nggak dipraktekkan? Ya, katanya, oh agamaku baik, tapi baiknya gimana kalau nggak ngobrol baik, kasih minum, kasih berbagai jajan, ya nggak baik kan? Pesan tanpa Oke. Ya, kita itu dilahirkan di Indonesia yang penuh dengan perbedaan, ya kan? Nah, perbedaan itu bukanlah menjadi satu halangan, tetapi justru itu menjadi ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan perbedaan kita bisa saling melengkapi. Perbedaan kita bisa saling menghargai. Kalau nggak ada perbedaan sama-sama aja, mana bisa kita melakukan inti ajaran iman itu dengan nyata. Ya, bersyukurlah kita hidup di Indonesia. Banyak agama juga. Iya. Berbagai agama, berbagai suku, gitu kan ya. Berbagai ras di Indonesia juga. Ya itulah bersyukur. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih mau berkunjung ya.